Pemirsa, Lebaran sudah dekat dan biasanya drama asisten rumah tangga dialami banyak emak-emak. Nah, ada satu drama ART yang bikin geleng-geleng kepala. ART di Lumajang, Jawa Timur otaki pencurian emas 16 miliar rupiah dari sang majikan. Hati-hatilah bagi Anda yang sedang mencari asisten rumah tangga jika tidak ingin mengalami hal yang dialami seorang pengusaha emas di Lumajang, Jawa Timur. Sudah kehilangan beberapa batang emas, korban malah nyaris disantet mati oleh ART-nya yang berkomplot dengan dua lelaki. Diam-diam menghanyutkan, itulah sosok Solikah, otak pencurian emas batangan milik sang majikan, Leo Tanoyo. Solikah menduplikasi kunci lemari tempat sang majikan menyimpan emas-emas batangan. Setelah itu Solikah secara bertahap sejak September 2024 hingga awal tahun ini mencuri 13 batang emas dengan total seberat 10 kg senilai 16 miliar rupiah. Tapi Solikah takut ketahuan majikan hingga ia pun menghubungi tukang kebun majikannya, Hoirul Anam. Tak cukup, Solikah merekrut tetangga Hoirul, Soekarno Jayadiatma, untuk mencarikan dukun santet guna membunuh majikannya tanpa tangan. Nah, di bulan November ini, kemudian tersangka mulai gelisah, bahwa aksinya ini akan ketahuan oleh pemilik, sehingga S berkenalan dengan tersangka kita ketiga, yaitu MSD alias Acik, yang mana kesepakatan mereka ini luar biasa. Karena takut ketahuan, Ibu S dan saudara KA tadi meminta tolong saudara AJ ini untuk mencarikan dukun santet untuk mengantar pemilik agar meninggal dunia. Dari 10 kg emas batangan yang dijarah Solikah dan komplotannya, tersisa 3,5 kg emas. Sisa emas tersebut dijadikan barang bukti, berikut uang tunai 678 juta rupiah. Selain itu, polisi juga menyita perhiasan, sertifikat tanah, 1 sepeda motor, dan 7 mobil. Ketiga tersangka tersebut kini diancam hukuman penjara paling lama 7 tahun. Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiarto, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi mengenai kasus pencurian emas 16 miliar ini kami sudah terhubung bersama dengan AKBP Alex Sandi Siregar, Kapolres Lumajang. Selamat siang Pak Sandi. Ya, selamat siang Mbak. Oke, Pak Sandi, ini bagaimana Pak modus dari para pelaku? Oke, baik. Modus pelaku ya pencurian emas jenis batangan yang terjadi di wilayah hukum Polres Lumajang, yaitu dengan menggunakan kunci duplikat yang diduplikat oleh pelaku milik dari korban, baik kunci lemari maupun kunci laci yang digunakan untuk menyimpan emas yang dimiliki oleh korban, Bapak Leo Tanoyo. Demikian. Oke, baik. Pak Alex, lalu apa saja yang diambil oleh pelaku, Pak? Oh, baik. Jadi ada 3 pelaku, ya. Yang pertama tadi seperti yang disampaikan sebelumnya, ada Ibu Solikah, kemudian Pak Hairul Anam. Nah, untuk pelaku pengambil itu dilakukan oleh 2 orang tersebut, dan saat ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka, di mana dilakukan secara bertahap. Dimulai dari bulan September, Ibu Solikah bersepakat dengan rekannya, Bapak Hairul Anam, untuk mengambil emas milik korban sebanyak 2 keping. Nah, kemudian dari hasil pencurian tersebut, mereka bersepakat membagi dengan persentase Ibu Solikah 60% dan Hairul Anam 40%. Kemudian aksi kedua mereka lancarkan di sekitar bulan November. Mereka mengambil kembali dengan modus yang sama seperti saya sampaikan, menggunakan kunci duplikat palsu milik Ibu Solikah. Kemudian 1 batang kembali dijual di salah satu toko emas yang ada di wilayah Lumajang dengan persentase yang sama, yaitu 40 dan 60%.
40 Pak Khairul Anam, 60% untuk Ibu Sholika. Kemudian mereka sudah mulai terasa takut dari kedua belah pihak. Mereka menghubungi salah satu tersangka lagi atas nama Abah Jaya untuk melakukan santet. Kemudian terjadi kesepakatan lagi. Nah, untuk mengambil sisa-sisa emas, sehingga jumlah total yang diambil sebanyak 13 keping emas dengan berat total kira-kira 10 kg dengan kerugian sekitar 16 miliar atau lebih. Oke, Pak Alex, ini kan pelaku sudah berulang kali ya melakukan pencurian seperti ini. Dari keterangan korban sendiri, apakah mereka tidak ada rasa curiga kepada pelaku? Betul, awalnya tidak curiga karena kejadian ini selalu dilakukan di saat pemilik rumah atau korban itu tidak di rumah. Sehingga kecurigaan itu belum muncul. Ditambah lagi, pekerjaannya cukup rapi dengan menggunakan kunci duplikat. Sehingga tanda-tanda kerusakan di awal di lemari itu tidak terlihat. Kecurigaan muncul ketika awal-awal bulan Januari di 2025, di mana korban ingin melihat emas miliknya, kemudian di bulan Maret, emas langsung dicek, kemudian dilihat hilang sekitar 10 kg. Kecurigaan-kecurigaan awal ini tidak terlihat karena memang betul-betul rapi. Oke, baik. Pak Alex, lantas pelaku ini mereka menjual emas batang ke daerah mana saja, Pak? Hanya untuk yang pertama ya, untuk yang kedua itu hanya di satu tempat, yaitu di mana emas ini dicuri oleh Ibu Sholika dan Khairul Anam. Kemudian untuk emas-emas berikutnya, karena hubungan antara Sholika dan tersangka ketiga Abah Jaya ini berbeda tempat, jadi kita belum bisa melacak. Nah, untuk saat ini masih kita lakukan pengembangan. Karena sebagian emas ini masih kita temukan di TKP lokasi penangkapan tersangka ketiga. Nah, sebagian akan kita dalami kembali, yang memang saat ini sudah tidak terdetek lagi kondisi dan posisi emasnya berada. Ini yang akan kita lakukan pendalaman. Kemana saja emasnya dijual. Kemudian, tapi dari hasil penjualan kita sudah melakukan penyitaan yang diakui oleh tersangka. Uang-uang tersebut digunakan untuk membeli beberapa unit kendaraan roda 4 dan sudah dirubah bentuk menjadi bentuk perhiasan dan selebihnya dijual dan uangnya sudah dikonsumsi. Demikian. Oke Pak Alex, artinya proses pencurian ini sudah berlangsung cukup lama ya Pak sebelum akhirnya pelaku-pelaku ini ditangkap. Siapa saja Pak Alex yang terlibat dalam pencurian ini? Baik, untuk saat ini ada 3 orang yang sudah kita amankan dan saat ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah Ibu Sholika yang bekerja sebagai asisten rumah tangga, kemudian yang kedua adalah saudara KA atau Khairul Anam yang bekerja sebagai tukang kebun dari korban. Yang ketiga adalah tadi yang sudah disampaikan saudara Muhammad Soekarno Jaya Diatma atau Abah Jaya. Nah, 3 tersangka ini sudah kita amankan dan kita lakukan pemeriksaan yang lebih mendalam untuk kita siapkan ke tahap berikutnya di penuntutan. Baik, terima kasih Pak Alex Sandi Siregar selaku Kapolres Lumajang sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat kembali beraktivitas.